Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auda Rusalivia dengan NIM 41123111011. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Ibu Bunga Permatasari. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam materi yang pertama mengenai desentralisasi. Untuk pengertian sendiri, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat sebagai tingkat atasannya, kepala daerah untuk mengelola rumah tangga daerahnya sendiri, yang disebut juga dengan otonomi daerah. Dengan kata lain, desentralisasi juga adalah proses transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memperdayakan masyarakat setempat dan mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya itu sendiri. Dalam desentralisasi, pemerintahan pusat tetap memiliki peran dan fungsi dalam menentukan kebijakan nasional. Namun, pemerintahan daerah juga memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan daerahnya. Desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam aplikasi di setiap negaranya. Penerimaan desentralisasi sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa yang pertama, tidak ada semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi. Yang kedua, mengingat kondisi geografis. Yang ketiga, kompleksitas perkembangan masyarakat. Yang keempat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal. Dan yang kelima, adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Next. Nah, di Indonesia itu sendiri, desentralisasi diperkenalkan melalui yang pertama, ketetapan MPR RI nomor 15 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua, pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang sentralistik. Selanjutnya yang ketiga, pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 itu tadi dipandang perlu direvisi hingga lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan. Dan yang terakhir, pada tahun 2014 dan 2015 ini dilakukan perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua berbunyi bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dibaca secara terpisah dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik yang disusun berdasarkan desentralisasi, dijalankan atas otonomi seluas-luasnya. Next.
Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi pemerintahan dan pemerintahan daerah. Untuk definisi dari pemerintahan itu merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan tertinggi yang berhak memerintah di wilayah atau negara seperti raja, presiden, ataupun perdana menteri. Selanjutnya pemerintahan daerah itu menurut dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari daerah otonom. Pemerintahan daerah dalam arti luas juga merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga-lembaga kekuasaan di daerah yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari kepala daerah saja. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat definisi mengenai DPRD, urusan pemerintah, dan otonomi daerah. Kita masuk ke dalam definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ialah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, urusan pemerintahan itu adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk dilindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, definisi otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam konsep pemisahan dan juga pembagian kekuasaan. Berdasarkan John Locke, itu ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan berdasarkan Montesquieu, ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian otonomi daerah. Menurut para ahli, terdapat Ateng Syafruddin, Bagir Manan, Kuntara Maknar, dan juga Indra Perwira. Menurut Ateng Syafruddin, otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bagir Manan, otonomi itu adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Selanjutnya, menurut Kuntara Maknar, otonomi daerah adalah bagian keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Jadi, otonomi itu merupakan implementasi dari demokrasi. Dan yang terakhir, menurut Indra Perwira, otonomi daerah merupakan wujud pelaksanaan demokratisasi di daerah. Asas penyelenggara pemerintahan daerah, kita membahas mengenai otonomi daerah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat kepada instansi vertikal
di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan tugas pembantuan itu adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Kita masuk ke dalam tujuan otonomi daerah. Ada 3 tujuan utama dari otonomi daerah itu sendiri, yaitu politik, sosial budaya, dan tentu saja ekonomi. Untuk tujuan lainnya yaitu 1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendorong untuk memperdayakan masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi dari DPRD. Selanjutnya, yaitu jenis otonomi. Ada 3 jenis, yaitu material, formil, dan real. Untuk material itu secara rinci, tegas, dan limitatif. Formil yang berarti tidak ada batas kecuali urusan pusat dan daerah tingkat atasnya. Dan yang ketiga, jenis otonomi real atau kombinasi antara material dan formil. Kita masuk ke dalam prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman. Yang kedua, otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Yang keempat, harus memperhatikan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten atau kota tidak ada lagi wilayah administratif. Yang kelima, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan yang keenam, asas dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilibatkan kepada gubernur. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tentunya ada problematika, di antara lainnya yaitu ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Yang kedua, semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah atau money politik dan munculnya fenomena pragmatis politik di masyarakat daerah. Yang ketiga, legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai. Yang keempat, adanya konflik horizontal dan konflik vertikal. Dan yang kelima, kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam cara penyerahan wewenang. Ada 2 cara penyerahan wewenang. Yang pertama yaitu ultra vires doktrin, yaitu pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara memerinci satu persatu. Dan cara yang kedua yaitu open end agreement, yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat. Artinya, pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki oleh pusat. Selanjutnya masuk ke dalam pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
tentunya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintahan pusat. Untuk urusan pemerintahan absolut seperti dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terbagi meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selanjutnya yaitu urusan pemerintahan konkuren, ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang daerah terdiri pemerintahan pilihan. Urusan dasarnya juga urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar itu seperti tenaga kerja, pangan, dan lain-lain. Selanjutnya umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintah atau seperti pembinaan persatuan dan kesatuan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan lain-lainnya. Nah, dari daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18B ayat 1 itu menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang diatur dengan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Untuk daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus yang pertama yaitu daerah khusus DKI Jakarta yang diatur dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 yang mengatur beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, daerah istimewa Yogyakarta dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012, keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta itu meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertahanan, dan juga tata ruang. Selanjutnya, yaitu daerah Nanggro Aceh Darussalam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan yang terakhir otonomi khusus Papua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.